Salam hangat sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mendengar cerita para penulis, para kreator, seniman, penyair yang dari buah pikirannya lahir karya-karya yang luar biasa. Pada episode kali ini hadir seorang apa kita menyebutnya ya, nanti kita akan kenalan lebih jauh, tapi saya ingin membuka dengan sebuah pantun. Lihat panorama sambil nyemil. Di dekatnya ada kandang buaya. Yuk kenalan sama Amil Kamil, seniman, penulis, apa dramawan ya? Apa sih Abang John tokoh kita kali ini? Gelarnya, titelnya yang bisa dilekatkan. Ya, Amel, terima kasih. Siapa Amin Kamil? Bang Amin Kamil ini nanti kita gali sebanyak-banyaknya dalam pembicaraan selama 60 menit. Tapi dia adalah seorang seniman besar di Indonesia, saya kira. Saya lihat biodatanya, itu melalang buana ke mancanegara, bukan hanya sebagai pemain, tapi juga memberikan pelatihan di Jerman, di Jepang, dan lain-lain. Hebatlah, dalam hal itu kayaknya saya nggak ada lawan lah Bang Amin ini. Dia juga penulis puisi dan pelukis ya. Nah, saya membaca sebuah tulisan dia dan sangat terkesan. Saya bacakan potongannya ya. Memang setiap penyair haruslah terus berjaga mata batinnya dan ia juga harus tega dan rela untuk memangkas dan menggergaji setiap kata yang tak dibutuhkan atau kalau perlu membuangnya ke tong sampah setiap ide yang basi dan tak memberi impresi serta daya gugah bagi dirinya maupun orang lain. Ini beliau bercerita tentang proses kreatifnya. Ini saya baca di Tempo. Kita temui Bang Amin Kamil. Halo Bang, apa kabar? Ya, halo, baik, alhamdulillah. Ya, sehat selalu. Ya, dari Distrik Puisi, ya Kepulauan Kata, Republik Bahasa. Saya menyapa semua pecinta Satu Pena. Dan Ya, pecinta selamat malam. sastra. Ya. Apa itu Bang? Republik Bahasa, Kepulauan Kata, Distrik Puisi. Ya, saya merasa bahwa ya saya tinggal di Distrik Puisi. Ya, artinya dalam dunia literasi mau nggak mau saya harus masuk. Ya, saya harus masuk, saya harus mencoba untuk mempelajari. Saya juga harus coba juga untuk juga lebih menyelami apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh seorang penyair. Ya, terutama juga seorang penyair yang mencoba untuk juga membumikan bahasa ibunya, ya tak hanya di negerinya sendiri, bahwa setiap karya itu punya nasibnya sendiri, setiap nasib punya karyanya sendiri, tapi juga bagaimana sebuah karya mampu untuk melewati ruang dan waktu. Saya pikir ya itu ya salah satu esensi daripada apa yang saya coba lakukan, baik dalam karya sastra maupun karya seni rupa maupun karya teater maupun itu karya film, karena menurut saya bahwa setiap gagasan itu mempunyai wadah sendiri. Artinya tidak setiap gagasan mampu ditampung oleh satu genre seni, karena ada gagasan-gagasan yang ini sebetulnya cocoknya diekspresikan lewat kata. Ya, tapi ada juga gagasan-gagasan yang terus tiba-tiba muncul
Tapi wah ini sepertinya tak mampu dirumuskan oleh kata, tapi boleh jadi itu bisa diekspresikan lewat warna dan bentuk seperti itu, Mas. Iya. Itu gimana, Bang, memisahkannya ketika kita punya gagasan, apa ukurannya ini cocoknya diterjemahkan dalam kata, dalam puisi, atau dalam seni rupa, atau dalam teater? Bagaimana tuh memilah-milah, masalahnya masih dalam bentuk gagasan ya? Ya, karena seperti kalau kerja seorang penyair untuk saya berdasarkan pengalaman pribadinya, pengalaman spiritual, pengalaman perjalanannya, tapi juga mampu tidak dia mencoba untuk merumuskan itu semua ke dalam metafora atau ke dalam bentuk yang puitik, sehingga juga pada saat audiens atau pendengar atau pembaca mencoba untuk juga berkomunikasi dengan penyair lewat puisinya, itu mampu memberikan inspirasi dan impresi. Saya pikir Ya. itu. Tapi bagaimana kalau seniman itu hanya penyair ya, dia punya gagasan, dia hanya memikirkan gagasannya jadi puisi gitu ya. Padahal tadi Bung Amin mengatakan gagasan ini nggak selalu cocok jadi puisi. Bisa jadi nanti jadi teater, jadi apa gitu. Apakah seorang penyair itu harus menguasai semuanya? Nggak mesti, tapi seorang penyair ya untuk saya ya mau tidak mau dia harus mampu juga untuk juga memahami bahasa ungkap dirinya, sehingga memang juga ada otentisitas. Dia tidak merupakan copy paste dari penyair-penyair sebelumnya. Ya, dia harus juga mampu mencoba untuk menciptakan diksi sendiri. Dia harus mampu juga menjadi dirinya sendiri. Ya, saya pikir itu sesuatu yang cukup penting, sebuah bentuk yang memang dia harus mampu untuk memadatkan, sehingga memang pilihan kata-katanya itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang dipikirkan. Kalau melihat kriterianya begitu atau proses kreatifnya begitu, tidak banyak barangkali seniman yang memenuhi kapasitas yang seperti Bang Amin katakan tadi ya. Paling ya Rendra pastilah ya. Kemudian Bang Amin, kemudian mungkin juga Putu Wijaya. Tapi penyair-penyair di bawah yang tenggelam dalam hanya puisi gitu, apakah sebenarnya dia harus mampu begitu juga? Enggak, itu persoalan pilihan gitu ya. Tapi karena memang juga saya berangkat dari dunia seni rupa dan dari dunia panggung, ya, maka urusan suasana, ya, juga ada bunyi di dalamnya, apa segala macam itu yang tidak cuma berupa dorongan impresi dari rasa, tapi juga ada rangsangan lain, ada stimuli lain yang juga dia harus mampu untuk bisa menimbulkan bau. Dia harus mampu juga bisa menimbulkan bunyi. Dan pada saat saya menulis puisi, misalnya saya sadar betul akan irama. Bukan cuman sekedar harus bahwa puisi itu harus berakhiran huruf yang sama atau apa, Rimanya ya. enggak itu. Ya, bukan seperti itu. Tapi
kesadaran irama, karena juga pada saat saya menulis gitu, saya membayangkan suasana, saya membayangkan bunyi, saya membayangkan bau, saya membayangkan suasana, bagaimana saya bisa merumuskan dalam beberapa kalimat yang tiba-tiba muncul atmosfer kota New York, muncul atmosfer kota Berlin, atau muncul atmosfer kota Jakarta, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Atau saya mencoba untuk menangkap perasaan seorang pengungsi dari Myanmar misalnya, yang terkatung-katung di lautan, yang dia mencoba untuk mencari tanah harapan, karena dia hidup di sebuah negeri yang totaliter, negeri yang entah itu kebebasan religiusitas dia terganggu, apa yang dia mencoba untuk mencari tempat lain, seperti itu, Mas. Nah, itu menarik ya, Mas Bang. Lalu saya berpikir gini, itu kan proses kreatif ya dari seorang seniman. Lalu setelah puisi itu jadi dan dibacakan di depan publik, publik kan tidak menangkap semuanya. Dia punya imajinasi sendiri, punya penafsiran sendiri terhadap puisi tersebut. Akhirnya yang dibayangkan tadi ada warna, ada bau, ada suasana, misalnya kota New York, Vietnam, dan lain-lain, itu tidak nyampe juga gitu ke pembacanya. Dia menjadi sesuatu yang berbeda banget kan jadi. Nah, salah satu pengalaman saya yang kemarin bulan lalu saya mempresentasikan puisi saya di Medellin, di International Poetry Festival Medellin, yang dihadiri oleh 80 penyair dari 40 negara ya. Pada saat closing, jadi setiap kali tampil itu saya tampil setengah jam. Saya tampil setengah jam dengan perincian bahwa oke, saya mendapat waktu 15 menit, saya membacakan puisi dalam bahasa Indonesia, terus kemudian ada translator dalam bahasa Spanyol yang dibacakan oleh seorang aktor. Tapi pada saat saya membacakan dalam bahasa Indonesia, segala macam, yang saya kagum sama audiens juga, segala macam, yang terus tiba-tiba mereka histeris, padahal mereka tidak tahu bahasa Indonesia, ya. Tapi rasanya yang mereka pada saat selesai closing ceremony apa segala macam, ada beberapa anak-anak muda yang datang kepada saya minta tanda tangan dan apa segala macam, yang dia coba untuk mengekspresikan rasanya bahwa aduh itu kayak nyampe ke apa, saya bisa merasakan itu apa yang saya terkagum-kagum sendiri. Atau terus tiba-tiba ada sepasang muda-mudi yang terus tiba-tiba datang sama saya, terus ceweknya gitu, saya boleh meluk apa enggak? Oh, ya oke ya. Wah, karena saking ininya, mereka saking apa ya? Ya mungkin terkesan mereka mendapat pengalaman bunyi yang lain, karena juga sebetulnya di dalam hampir setiap festival penyair, entah itu di Berlin, entah itu di Bremen, entah itu di Meksiko, entah itu di Medellin, sebenarnya itu adalah bahwa itu kayak perayaan bahasa. Jadi semua merayakan bahasa, karena entah itu bahasa Cina, entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa Jerman, entah itu bahasa Prancis, entah itu bahasa Indonesia, itu punya keindahannya sendiri, yang mereka juga bisa nikmati dari bunyi yang ditimbulkan. Seperti itu, Mas. Ini Amel, menarik ini Mel, biar
Bang Amin kita putarkan videonya ya waktu baca di Iya, American Medellin itu ya. Ya, boleh. Boleh, silakan. boleh, boleh. Lampu-lampu di rongga kepalaku, koslet pecah berhamburan, ketegangan sedang berlangsung, kebisingan terjadi di setiap tikungan. Aku melihat Kafka berjalan sendirian. Suara sirine ambulan menggerung di kejauhan. Orang-orang berpapasan tanpa saling menoleh. Semua sibuk dengan diri sendiri dan kesepian. Apa kamu? Luar biasa ya, Mel? Ya, ya, ya. Nah, saya penasaran sih, Abang, sebetulnya bagaimana ini mentransfer keindahan itu bahkan dengan sesama bahasa yang sama pun begitu ya, dengan rima atau bunyi-bunyi yang dihasilkan ketika Abang misalnya perform di atas panggung, delivernya tiba ke penonton tuh bisa berbeda begitu. Apalagi ini lintas bahasa, lintas negara. Bagaimana cara mendelivernya itu, Abang? Proses apa yang tahapan kreatif apa yang perlu dilalui hingga sampai ke level itu? Hmm, apa ya? Karena juga setiap buat saya itu setiap puisi gitu ya. eh Seperti apa dia? Seperti dia kepingin dia dipresentasikannya seperti ini gitu. Karena Hmm. terus tiba-tiba oh ya beda-beda memang. Eh, Entah itu puisi hutan hujan, entah itu puisi Last Song from the Refugees, entah itu puisi uh, apa Call It from the Blues, ya. Jadi memang apa ya? Ya saya coba untuk mencoba untuk ya mengulik gitu. Terus kemudian wah enggak nih kayaknya cocoknya dipresentasikan seperti ini nih. Artinya Ya. puisi memiliki identitas sendiri yang Abang coba ungkapkan bentuk identitasnya begitu. Eh eh aku ini ya apa? Jadi ada bagaimana harus otentik dan unik. Hmm. Jadi stressingnya itu penekanannya itu memang oh enggak nih. Saya harus bisa menjadi diri saya. Terus kemudian juga ya berbeda dengan penyair-penyair yang lain yang oke, mereka di mana-mana gitu dan kebanyakan mereka tampil anggun misalnya. Wah mereka apa gitu. Tapi enggak aku yes nggak mesti harus setiap kali baca puisi harus pakai jas terus tiba-tiba ya jadi udah aku bebasin diri aku yang enggak ya udah gitu. Saya ingin ini, Bang, membayangkan saya ada di situ ya, di tempat itu. Dan saya bukan orang Indonesia misalnya. Itu Ya, mereka ya. menerjemahkannya itu per baris atau setelah selesai semua dibaca baru diterjemahkan. Setelah selesai semua dibaca. Nah, lalu yang saya kira mereka itu terpikat tuh pada actingnya ya di panggung itu. Itu luar biasa menurut saya ya. Apakah memang begitu? Jadi waktu ketika dia sudah selesai dibacakan, dia sudah menangkap tuh bahasa tubuh
puisi yang Iya. disampaikan dengan bahasa tubuh Bang Amin. Kemudian teks itu kemudian menjadi pelengkap bagi mereka. Apakah begitu nggak? Yang saya coba pelajarin memang seperti itu ya, karena memang misalnya kemarin itu saya mendapat dari selama berlangsungnya festival itu saya mendapat tempat harus mempresentasikan puisi di 5 kota yang berbeda di sekitar Medellin, ya. Dan setiap satu session itu saya harus menghadapi penyair yang berbeda-beda. Jadi setiap satu session itu ada 5 sampai 6 penyair yang tampil di session itu, gitu. Saya harus menghadapi penyair Palestina, penyair Rusia, penyair Meksiko, penyair Cina, penyair Venezuela, penyair Amerika, ya. Dan di hari pertama aja penyair India atau apa-apa gitu-gitu yang kalau saya wah nggak seperti kayak penyair Indonesia yang begitu ekspresif apa. Wah kalau saya ya udah ya kayak anak SD baca atau anak jadi dan ya udah ya memang apa, dan ya mereka ya kaget sendiri dengan cara saya membaca atau apa yang wah, mereka sangat exciting. Dan alhamdulillah gitu yang bikin juga saya kaget. Terus setelah selesai gitu wah, you are a superstar, your poetry is very beautiful. Terus tiba-tiba ada penyair dari Jepang yang khusus datang kepada saya gitu sambil bawa botol minuman misalnya, dan dia bilang, I mean you are really great, you are the best performance in the closing night. Ya makasih, muchas gracias. Jadi ya udah ya memang gitu. Jadi ya apa aku merasa bahwa memang beda gitu loh atmosfer di dunia literasi ya, ketika semua penyair kumpul, beda dengan pada saat aku ikut festival teater yang aku harus ketemu dengan orang-orang teater. Cuman bisa jadi juga karena akunya sendiri oke, berusaha untuk friendly, jadi kemana-mana tuh seperti welcome gitu ya. Jadi wah, walaupun misalnya terus baru ketemu hari itu udah kayak saudara, terus tiba-tiba ya yang mereka wah oke ketemu, habis itu meluk apa gitu. Oh ya makasih. Bisa jadi itu karena apa ya? Ya saya sendiri ya juga merasa friendly, jadi ya menghadapi situasi apapun jadi cair aja gitu. Menarik, jadi lebih terbuka ya. Abang, aku mau geser dikit dong sama cerita soal Dikau. Apakah puisi adalah wadah yang paling nyaman buatmu menumpahkan isi kepala? Apakah itu puisi ataukah kanvas atau panggung teater? Aku hampir semuanya nyaman. Aku hampir semuanya nyaman karena walaupun sampai hari ini saya masih belajar, tapi saya merasa bahwa saya paling jagoan dan saya pertanggungjawabkan itu. Wah, aku suka cara mencintai diri sendiri itu seperti itu. Aku penasaran bagaimana proses menemukan nyamannya. Itu kan proses yang panjang tuh ya. Ya proses nyamannya itu kan pada saat proses kreatif, ya bukan pada saat karya itu jadi sebetulnya. Pada saat kita jadi terbit buku misalnya,
udah ya plong, berarti oke, lahir lagi anak satu Iya, lagi nih iya, ya. ya. Karena Tapi, di dalam mm-mm. misalnya saya hampir mengerjakan seluruhnya, dari cover, layout, gambar dalam, apa segala macam, itu merupakan sebuah kesatuan gitu ya. Iya. Tapi kan proses itu bukan yang kemarin baru jadi, Abang. Sejak kapan proses itu Abang mulai mencari Eh, kenyamanan dalam bentuk puisi kah atau panggung teater? Apakah sejak duduk di bangku sekolah atau ketika apa situasinya begitu? aku dari kecil udah jadi pelukis yang bulak-balik gitu, selalu juara di setiap lomba lukis gitu. Udah saat Oh, SMP juga oh, udah aku jagoan baca puisi lah. Pada saat oh, SMA aku jagoan teater. Yang oh. wah ini tapi ya udah ikutin aja moodnya gitu ya. Cuma persoalan lain adalah bahwa karena begitu banyak gitu ya. Jadi hampir setiap tahun itu aku mencoba untuk bikin plan. Oh, tahun ini aku kepingin cuma seni rupa dan teater. Oh, tahun ini aku kepingin urusan literasi sama film. Oh, jadi aku kasih target juga gitu. Ya, Seru tuh. Jadi setiap tahunnya ada yang baru selalu begitu ya, Bang ya, ya. ya. Mm-mm. Nggak Tapi pada bagaimana? akhirnya, Silakan Amel, Amel dulu. tapi pada akhirnya memutuskan untuk oke mengikuti kemana hati ini nyaman melangkah begitu ya. Itu kan proses yang apa? Yakinlah saya mau memutuskan ini sebagai jalan hidup saya begitu, bukannya mungkin memiliki profesi lain, tapi tetap menjalankan itu sebagai hobi begitu. Tapi justru nyemplung Ya, sepenuhnya. ya. Kok sepede itu? Karena eh kayak misalnya ini buku saya yang pertama, ya, ya. eh ini buku saya yang kedua, ya. Ya. eh dan ini buku saya yang ketiga, Ih, covernya menarik semua ya. ya. Dan ya hampir seluruhnya saya yang kerjakan. Mau Oh, dari urusan cover apa, karena ya saya berpikir bahwa apa ya, bukan saya nggak percaya sama orang lain, tapi karena nggak eh hmm. sepertinya yang tahu eh ya maunya bukunya seperti apa atau diri saya seperti apa, ya mau nggak mau saya kerjakan sendiri. Nah, itu yang saya mau tanyakan dari tadi itu, Bang. Bagaimana ceritanya Abang Amin ini menguasai semua hal, kayaknya di semua bidang seni gitu ya. Misal dari soal buku, menulis, melayout, bikin cover, kemudian di teater, mengerjakan juga semuanya, film, seni rupa, baca puisi, tampil, perform gitu. Kayaknya kafah gitu ya, semuanya jago gitu di gitu. Bagaimana bisa begitu? Holistik. Eh Kafah gitu. ini apa, bisa jadi karena hampir setiap hari itu saya punya kegelisahan. Setiap hari juga saya coba untuk menulis, entah itu cuma satu kalimat, dua kalimat gitu, atau berlembar-lembar. Tapi juga setiap hari yang saya sadari bahwa saya harus belajar. Saya harus belajar dengan cara, saya datang ke pertunjukan tari, saya datang melihat pameran lukisan, pameran patung, dan hampir setiap hari pada saat saya nggak kepingin mikir misalnya, dan untuk juga melupakan segenap persoalan di luar diri saya, misalnya setiap hari saya nonton film ya. Setiap hari saya nonton film, dan tontonan film-film yang saya tonton
eh, itu film-film yang memang wajib dijadikan pelajaran karena memang disutradarai oleh sutradara yang bagus, bukan cuma sekedar film hiburan gitu ya. Tapi memang benar-benar film art gitu. Nah, dari situ saya coba belajar, saya coba gali itu. Jadi dari udah punya daftar panjang ini film yang harus ditonton ya. Ya, ya. Dan saya ya kolektor film juga. Dalam bentuk Dalam bentuk DVD, dalam bentuk ya film-film yang bagus, oke, saya coba download, saya coba simpen ya di file apa seperti itu. masih melakukan itu di zaman Netflix begini? Kenapa? Masih melakukan mengkoleksi film di zaman Ya, masih. kan ada Netflix. Masih. Netflix itu bukan sesuatu yang wah. Yeah. Ada HBO, ada Apple, ada banyak banget. Sementara terus rakyat Indonesia tuh seperti cuma disuguhi satu tontonan yang ini Netflix yang the best. Enggak kalau buat aku. Jadi begitu banyak. Ada kalau di Prancis ada Arte yang hampir semua tayangannya itu memang betul-betul bermutu, bukan cuma sekedar urusan entertain gitu ya. Jadi saya ingin mengulang nih, memastikan. Jadi setiap hari Bang Amin tuh pasti ada nonton filmnya ya? Pasti. Seru. Pasti. Wah, sekali-sekali Berarti boleh. saya bukan cuman itu, karena saya lebih suka juga nonton film dokumenter misalnya. Oke. Ya, dokumenter yang dokumenter seni rupa, dokumenter aktor, dokumenter proses terjadinya sebuah karya atau dan lain sebagainya. Oh, masih terkait dengan seni ya dokumenternya ya? Ya. Amel, boleh nggak Amel kita nontonin lagi? Saya sebenarnya pengen melihat tadi Bang Amin bagaimana menafsirkan puisi, tampilkan di panggung dengan gerakan dan lain-lain. Kita punya rekamannya. Kita nonton lagi ya. Silakan. Puisi pertama saya beri judul Puisi itu tinta yang menggenang, laksana samudra cinta, tempat kita berlayar sambil menyelam, mengarungi samudra cinta. Puisi itu tidak cuma sekedar kata yang bisa diberangus penguasa dengan sabda atau senjata, karena puisi itu cahaya. Sajak kedua nantinya saya membutuhkan satu atmosfer bunyi yang saya kerjakan dengan Hendrikus Wisnu Groho bersama juga dengan teman-teman dari Republic of Performing Art. Sebuah sajak yang saya beri judul Membalik Tanah.
menghayati rahasia langit dan samudra, membayangkan bumi, menyadari semesta, menyadari kelangsungan hidup bersama Ya baik, itu baik. ciptaannya. Saya pengen nonton itu ya. Kapan waktu Bang Amin tampil, saya pengen betul nonton. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah kita menonton orang baca puisi atau ini sebuah kayak teater gitu ya? Kalau baca puisi kan ya seperti Gunawan baca puisi gitu kan, begitu aja. Gitu. Tapi ini geraknya tuh banyak dan bahasa tubuhnya kita bisa terima, bahkan kalaupun tidak ada puisinya kita masih bisa menikmatinya gitu. Bagaimana sebenarnya pembacaan puisi versi Bang Amin? Ada gerakan kakinya tadi kayak Michael Jackson ya, cuma nggak banyak aja nggak apa saya ini apa kalau Stanislavski bilang itu ya, Konstantin Stanislavski itu bapak realisme Rusia, itu bilang itu acting itu harus inner action. Jadi ada rangsangan dari dalam. Jadi apapun ya, memang coba dicari, ditemukan dengan cara ucap yang seperti apa, dengan pola ucap yang seperti apa, sehingga terus tiba-tiba juga kadang-kadang membutuhkan latar. Oh, kalau sekiranya misalnya membalik tanah itu lebih ke urusan ritual, urusan upacara misalnya. Dan apa ya, nenek moyang kita apa segala macam itu, dan kita gitu ya, Nusantara itu begitu kaya akan upacara ya, dan di setiap tempat itu mempunyai keunikan yang berbeda-beda tentunya. Tapi juga saya mencoba untuk menggali akar. Saya misalnya merasa bahwa enggak, saya harus menumbuhkan atmosfer Jawa misalnya, karena bisa jadi karena latar belakang saya dari sana, bapak saya Cirebon, ibu saya Pekalongan, yang ya saya coba untuk gali itu gitu ya. Tapi sebagai urban yang lahir dan besar di Jakarta, tentunya juga menangkap atmosfer dari kehidupan yang megapolitan gitu. Yang banyak atmosfer lain yang masuk gitu, yang saya coba pelajari, yang saya coba rasakan, yang coba juga saya endapkan, karena juga urusan puisi buat saya juga sangatlah tidak mudah, karena juga dia harus mampu untuk menemukan kata yang tepat itu, untuk bisa menyampaikan apa yang ingin dirasakan, apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Saya pikir itu ya. Nah, kalau memang begitu ya, apakah setiap puisi yang Abang bacakan itu mempunyai gerak yang berbeda ya, disiapkan? Lalu apakah kalau misalnya spontan gitu, membaca puisi, gerakannya apakah spontan juga atau bagaimana? Ini apa? Sama kayak semalam itu saya baca
puisinya Mahmud Darwis. Mahmud Darwis itu seorang salah satu penyair yang juga saya kagumi. Ya, Mahmud Darwis itu penyair dari Palestina karena memang juga acaranya itu ya malam Palestina misalnya. Ya saya coba untuk apa ya? Untuk coba mengerti ya saya kagum sama puisinya karena dari sekian banyak puisi saya coba pilih 3 puisi yang memang juga menjadi tema daripada apa yang terjadi hari ini di Gaza, bahwa mereka merindukan rumah, atau mereka banyak yang juga di penjara dan lain sebagainya akibat ya agresi dari Israel gitu ya. Iya. Ini Amel, tadi kita lihat bahwa Bang Amin tadi rambutnya asli itu ya masih gimbal. Kalau saya baca di mana-mana selalu disebutkan tuh Amin yang punya rambut gimbal gitu kan. Gitu ya. Sekarang mana sekarang? Oh masih Oh, gimbal. masih. Ya. Lebih keren dikuncir Iya, ternyata. iya. Tadi dikuncir keren rupanya. Enggak. Aku penasaran sih ya Bang, itu apa performing pembacaan resital puisi gitu ditampilkan di atas panggung dengan eh, ragam gerakan seperti itu. Apakah itu memang by design, artinya sudah dipersiapkan dulu, atau memang itu nature ketika panggungnya seperti apa, semua bergerak seperti tubuh ingin mengikuti? Biasanya gimana sih, Abang? Enggak, kalau itu kan ada ini ya, apa ya saya bilang gini, saya bilang itu di apa ada kredo sebetulnya. Ada kredo yang saya bilang bahwa tubuhmu memiliki ribuan daun telinga untuk membaca jutaan miliar tanda-tanda. Jadi dan saya juga meyakini bahwa tubuh itu sebuah manifestasi dari alam makro. Ada hak dan masing-masing punya fungsinya masing-masing gitu ya. Dan kalau tubuh diibaratkan sebuah kuil atau sebuah candi atau sebuah masjid ya, itu juga ya di dalamnya ada rangsangan untuk juga memanifestasikan itu gitu. Jadi seperti terkoneksi dan dia punya manifestasi dan biarkan dia bergerak sendirinya begitu ya. Betul, ya. Karena bagian tubuh punya kedaulatannya masing-masing begitu. Betul. Menarik. Ini apa Bang Amin, saya pengen nanya soal ini. Banyak saya baca itu tentang tengkorak dan wine. Itu dalam puisi apa itu? Saya baca di Tempo yang diulas itu dulu ya. Sebenarnya apa sih yang ingin diceritakan itu, Bang? Itu lukisan kan? Lukisan ya. Bukan puisi, bukan? Iya kan? Ya. Iya. Ya, lukisan. Aku ingat. Ya, Wine and School kalau nggak salah itu. Ya. Wine dan tengkorak ya itu. Tempo menulisnya panjang lebar itu. Karena lukisan punya impresi yang lain lagi tuh sebetulnya. Tapi si pencipta biasanya mencoba untuk memberi clue melalui title, melalui judul, sehingga itu pintu masuk yang harus dia coba untuk merasakan
warna yang ada saat saya menulis Tamsil Tubuh Terbelah, itu sebetulnya saya saat itu tuh Timor Timur hampir lepas dari Indonesia. Tamsil Tubuh Terbelah, dia menceritakan seseorang yang ada di negeri Republik bla bla bla, orang yang terus tiba-tiba orang manggil dia, nggak tahu siapa yang pertama manggil dia, lantas terus semua orang manggil dengan nama itu. Di situ disebutkan tokohnya itu Pablo, nama orang itu Pablo, gitu. Tapi Pablo itu dia punya insting metafisika yang dia bisa nembus untuk, kayak kalau orang Jawa bilang itu weruh sadurunge winarah gitu. Dia tahu sebelum kejadian. Kayak gitu. Dan juga kadang-kadang dia dapat atmosfer, terus tiba-tiba kupingnya itu dia bisa dengar suara orang Indian kalau manggil hujan. Kayak gitu. Ya, tapi tiba-tiba di satu hari, terus tiba-tiba dia sekarat, terus tiba-tiba diangkut sama jawatan sosial, habis itu ketahuan karena dia nggak punya jati diri, nggak punya nomor induk keluarga dan lain sebagainya, akhirnya terus tubuhnya sorenya itu langsung diotopsi apa segala macam. Oke, diambil ginjalnya, diambil hatinya, diambil organ-organ yang masih berfungsi, yang bisa diperjualbelikan, seperti itu. Menarik. Waktu kita dikit lagi, kita tayangkan ini, Bayu, guntingan korannya. Oke. Buku antologi puisi Amin Kamil 2019. Ini bawahnya ketutup, Bay. Tetapi nggak apa-apa, kita tanya aja Bang Amin. Ini ceritanya apa sih gitu? Peluncuran buku Bang Amin ini selalu diliput oleh media massa secara massal, pasif. Ya. Kalau ini tentang apa itu, Bang? Katastrof itu waktu itu yang launching itu kebetulan Hilmar Farid, ya. Dan Katastrof 1965 itu satu sajak yang setting peristiwanya itu peristiwa di tahun 1965, dan sajak itu khusus saya tulis untuk Pramudia Anantatur. Ya, dan bukan itu aja sebetulnya, karena Katastrof 1965 ini itu dia juga ada CD musiknya, ya, ada CD musiknya yang di lagu itu saya kolaborasi dengan satu kelompok punk yang bernama Marginal. Dan di album ini itu saya kolaborasi dengan banyak musisi, yang ada Eki Lamo, ada juga Stephen Kokonatris, ada juga dua orang teman, satu orang Jepang yang namanya Yoko Nomura, ada juga satu orang Swiss yang saya panggil dia Blues, seperti itu, ya. Dan kalau sekiranya sering diliput media massa ini, aduh, saya nggak gitu apa ya, mungkin apa ya mungkin keberuntungan ya alhamdulillah. Kalau media itu kan meliput, dia melihat ada value ya di situ, baru liput. Kalau ada value mendingan enggak gitu kan dia kan.
capek aja gitu kan gitu. Iya. Itu tadi soal musik, Bang Amin juga pernah di Kantata Takwa ya, bernyanyi bersama kelompok Ya karena Aleph. aku juga jadi state manager Iwan Fals itu hampir 5 tahun ya mungkin ya. Dan ngerti lighting juga katanya. Ya aku bikin setting, bikin lighting design apa segala macam karena kalau zaman dulu itu untuk survival gitu karena puisi atau teater apa segala macam nggak menjamin bahwa aku bisa hidup yang pasti ya. Tapi aku punya keyakinan bahwa oke, enggak harus survival dengan cara aku kerja jadi lighting design di sebuah pertunjukan atau aku bikin grafis design untuk cover CD atau poster atau buat perusahaan aku bikin logo atau dan lain sebagainya itu aja gitu Mas. Ya itu dia itu, tidak ada cabang seni kayaknya yang nggak dikuasai nih oleh Bang Amin. Bisa jadi karena hampir semuanya aku pelajarin karena juga kan sebetulnya kalau sekolah aku pernah singgah, aku mahasiswa akademi sinematografi Setahun. habis Iya, itu terus setahun kan kalau dihitung bolos-bolosnya paling sebulan sekolahnya. Jadi terus aku belajar sendiri aja deh, aku otodidak aja. Habis itu terus aku lompat, aku langsung belajar sama Rendra. Ya belajar sama Rendra, ya urusan belajar teater aja. Ya tapi kan juga karena dia penyair besar, aku juga tahu dianya seperti apa. Kebetulan juga aku cukup dekat juga. Banyak ngobrol di luar perkara latihan. Aku tahu disiplin dia seperti apa. Ya, bacaan-bacaannya tuh apa aja gitu. Jadi memang kalau di teater itu sebenarnya lebih ke selain untuk self confident, tapi juga di teater itu sebetulnya belajar hidup sebetulnya. Ilmu hidup ya. Ilmu hidup sebetulnya. Luar biasa. Saya telah tahu ini. Kalau tahu dari dulu saya ikut di teater. Mendalam. Abang, tahun ini adakah yang sedang kau persiapkan karya terbaru atau apakah yang bisa aku kita lagi nantikan? persiapkan satu pertunjukan teater. Aku lagi nyiapin satu pertunjukan teater. Itu judulnya Anu. Apa itu? Anu. Kayak Coba judulnya spill dikit Putu deh. Wijaya itu dulu ada Anu ya? Iya, itu naskahnya naskah Putu Wijaya betul. Tapi Putu Wijaya. naskah Putu Wijaya aku coba untuk eksplorasi, terus kemudian juga sepertinya dalam situasi hari ini yang begitu tidak menentu, sebuah situasi yang sangat absurd, ya bisa jadi naskah itu cocok untuk jadi apa ya, untuk jadi hiburan lah. Yang aku bilang ini komedi hitam di negeri air mata. Ada kapan ditampilkan itu? Ada rencana ditampilkan kapan, Kak? Insya Allah aku feelingnya itu akhir Oktober atau awal November. Sebentar lagi dong ya. Betul. Karena ini juga udah intens latihan seminggu 3 kali gitu ya. Di mana? Taman Ismail Marzuki atau di mana ditampilkannya? Nggak tahu di Taman Ismail Marzuki atau di Gedung Kesenian Jakarta, nggak tahu. Kabar-kabarin Bang, kita beli tiketnya. Menanti. Aku menantikan kita beli tiketnya. Iya. Amel, waktu kita udah habis nih Mel, tinggal baca puisi. Iya. Aku nggak sabar mau denger langsung. Apakah feeling itu terasa kalau disampaikan via Zoom seperti ini, virtual? Kalau kemarin itu, ini ada satu buku yang di Medellin. Ini hampir semua penyair yang tampil itu ada di buku ini. Dan kebetulan ini ada jagoannya. Ada seseorang yang bernama AMKM. Anda meminta kami menjerit. Ya. Dan ini terjemahan dalam bahasa Spanyol.
Oke. Ada Oh, di ada penyair-penyair yang lain. Oh, gitu. 40 ya? keren. 40 penyair ya, Bang? Iya. Oh, Apa harus baca puisi ya? Iya, Bang. harus. Aku mau dengar. Eh Baca puisi untuk Amel ini. eh bentar. Aku bacain satu sajak. Eh bentar. Hmm. Oke. Tadinya aku pengen bacain Requiem After Rain sebetulnya. Cuman karena harus nyari-nyari jadi udah apa yang ini aja. Oke. Di halaman pertama apa Bahasa Spanyol apa bahasa Arab ini puisinya? Apa ya, bahasa yes. Iya. Judul puisinya biarlah puisi ini merumuskan dirinya. Judulnya aja mantap. Sesekali aku tuliskan beberapa metafora. Hanya sedikit dari mereka yang paham bahwa bahasa bunga lebih berarti dari bahasa pedang. Inilah saat kita terpukau pada kata dan menemukan ada keindahan pada kehidupan, di mana embun menetes pada daun serta sinar matahari serta alamnya memperkaya hati bagai puisi. Biarlah puisi ini merumuskan dirinya sendiri. Anggaplah ini hanya sebuah pesan dari teman jauh di seberang, di negeri hujan yang tengah kekeringan. Seringkali kata-kata berkeliuran menabrak udara, menimbulkan letusan untuk disimak atau jadi penanda. Pergi dan menangkap bintang jatuh sama indahnya dengan jam terus berdetak, mengabarkan abad-abad berlari melalui jalan-jalan kota atau perkampungan kumuh, serta bermil-mil menahan luka, tangisan perih pedih. Seringkali aku memilih fantasi dan mimpi, serta sejumlah teka-teki yang di dalamnya terkandung harapan dan ketakutan melalui puisi. Aku cari solusi untuk memecahkan teka-teki dan sejumlah misteri. Perlu kau tahu, hidup adalah teka-teki yang mesti dipecahkan. Seringkali juga aku tak mau melihat jam pada dinding atau pergelangan tangan. Aku ingin ia puas serta bebas tanpa aku. Aku bebas ada di dalam atau di luar rahim waktu. Sekarang aku coba untuk menulis bait terakhir dari puisi yang takkan pernah selesai ini. Ada pula ketakutan irama yang dipantulkan akan terlalu indah untuk mengabarkan pertemuan ini. Sesekali aku sisipkan teka-teki dalam puisi. Kuncinya mungkin kau akan temukan justru setelah kau mati dan melampaui zamannya. Keren banget. Terima kasih banyak Amin Kamil, tokoh yang luar biasa. Banyak cerita yang bisa kita simak, banyak pelajaran yang bisa kita ambil esensinya dan lebih buat aku pribadi sih aku bisa menyelam lebih dalam ke dalam inti puisi itu sendiri.
Abang John? Ya, banyak ilmu hidup yang saya tangkap ini dari wawancara dengan Bang Amin. Dan banyak pertanyaan yang belum tersampaikan. Sayang waktunya habis. Kita mungkin nanti bikin babak kedua dengan Ya, boleh. ya, Siap. Terima Kita kasih. nantikan teaternya di bulan Oktober atau November 2024. Sukses selalu buat Bang Amin Kamil, terus Terima berkarya, kasih, kita terima kasih. menantikan Muchas karya-karya gracias. terbarunya. Merci, Muchas, kamsia, muchísimas gracias. syukron, Salam sehat, kasir. salam literasi, salam satu pena, Salam dan sampai literasi. jumpa. Oke, salam, salam, salam.